Ya, puji Tuhan, Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah online di minggu ini. Saya percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan di hari-hari yang akan datang dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan lewat pujian kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan menyembah Tuhan. Mari Engkau hadir dan memenuhi setiap hati kami, setiap jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
untuk kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, kuat dan berkemuliaan, satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah dan berkeagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan cukup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama kita akan pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan berkeagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya.
Pagi hari ini kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah Tuhan besar, pemeliharaan Tuhan sempurna, kasih Tuhan nyata di tengah pandemi yang sedang berjalan Tuhan. Kami percaya Immanuel tetap menjadi kenyataan dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, semua pujian penyembahan kami biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian kami. Kami akan dengar sharing firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Biar melalui layar live streaming seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Pertemuan antara kami dengan Tuhan tembus karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Kak Tuhan, hanya dalam satu nama-nama yang ajaib kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini sungguh merupakan suatu sukacita besar apabila kita masih bisa bertemu Bapak Ibu, meskipun melalui rekaman live streaming seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya sama seperti doa saya tadi, Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih setia Tuhan tembus semua, memerangi itu semua. Itu sebabnya di tengah pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, kita kuat, kita sehat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan dengar sharing firman Tuhan pagi hari ini. Buka dengan saya di Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Sekali lagi, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 dan ayat 53 sampai 57. Sekali lagi, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 dan disambung di ayat 53 sampai 57. Mari silakan Kakak Yanto boleh baca untuk kita semua. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Yes. Demikian firman Tuhan. Yes. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Iya, langsung disambung ayat 53 sampai 57. Ayat yang ke-53 sampai 57, demikian firman Tuhan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Yes, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih di bulan Juli, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai integritas dalam pekerjaan. Di minggu kedua ini berbicara mengenai kesehatan keuangan. Nah, salah satu contoh yang diambil dan baru saja kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kesehatan keuangan, yaitu sebuah tokoh yang luar biasa yang bernama Yusuf. Bapak Ibu tentunya sudah
sering mendengar toh mengenai Yusuf, bahwa Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, belum lagi Yusuf dimanja oleh ayahnya, bahkan Yusuf pernah masuk dalam sebuah sumur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah itu Yusuf pernah mengalami namanya dijual. Yusuf juga pernah mengalami yang namanya difitnah oleh istri Potifar. Yusuf juga pernah mengalami yang namanya masuk penjara. Yusuf juga pernah mengalami yang namanya dilupakan oleh orang lain pada waktu di penjara setelah dia menolongnya. Nah, setelah melewati perjalanan panjang, Bapak Ibu, seperti yang Yusuf alami, proses panjang, perjalanan panjang yang Yusuf alami, barulah Yusuf mulai menuju kepada masa keemasan, masa yang gak pernah terpikirkan oleh dia. 2 tahun lebih Yusuf ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu banyak suka duka yang dialami di sana. Dan di dalam penjara dia bertemu dengan banyak orang, juru minum, bertemu dengan juru makan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun lebih di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ternyata waktu Yusuf ada di dalam penjara, di luar penjara, Raja Firaun ternyata bermimpi. Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan daripada mimpi Firaun pada waktu itu. Akhirnya dipanggillah Yusuf pada waktu itu, karena juru minum mengingat Yusuf pada waktu itu. Akhirnya dipanggil, diberitahu bahwa ada seorang Ibrani yang ada di dalam penjara, bisa menerangkan, bisa mengartikan arti daripada mimpi pada waktu itu. Akhirnya Yusuf bertemu kepada Firaun. Diceritakanlah kepada Yusuf bahwa tampaklah katanya di dalam mimpinya ada yang keluar dari sungai Nil pada waktu itu, 7 ekor lembu yang gemuk, yang tambun, bentuknya sangat baik pada waktu itu diceritakan kepada Yusuf. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang sangat buruk dan kurus badannya. Lalu lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk pada waktu itu. Dan dilihat sama Firaun bahwa setelah memakan lembu yang gemuk, yang tambun, ternyata lembu yang kurus, yang tidak baik bentuknya itu tidak ada perubahan, bahkan masih sama bentuknya pada waktu itu. Lalu Alkitab bilang terjagalah Firaun pada waktu itu. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua diceritakan kepada Yusuf bahwa timbul dari satu tangkai, katanya ada 7 bulir gandum yang baik, yang berisi, yang enak untuk dilihat pada waktu itu. Dan sesudah itu kata Firaun kepada Yusuf, tampak pula 7 gandum katanya yang tidak baik, yang layu, yang kurus pada waktu itu. Hal yang sama terjadi, ternyata 7 gandum yang kurang baik, yang kurus, yang layu ini memakan 7 gandum yang baik, 7 gandum yang berisi pada waktu itu. Akhirnya dia terjaga dari tidurnya. Dipanggil pada waktu itu, Alkitab mencatat bahwa semua ahli dipanggil pada waktu itu, tapi tidak ada yang bisa menerangkan. Dan Firaun berharap pada waktu itu Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Makanya ayat 26 dan 27 dari pasal 41, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana diterangkan oleh Yusuf kepada Firaun bahwa ke-7 ekor lembu yang baik itu berbicara 7 tahun. 7 gandum yang baik yang berisi itu berbicara hal yang sama, berbicara 7 tahun. 7 lembu yang tidak baik, yang bentuknya kurang baik untuk dilihat, berbicara sama 7 tahun. Begitu juga dengan 7 gandum yang kurus, layu, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara hal yang sama, 7 tahun kelaparan. Itu sebabnya Yusuf bilang pada waktu itu, ketahuilah Tuhanku Raja, akan datang yang namanya 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, dan kemudian akan timbul juga 7 tahun kelaparan pada waktu itu yang akan terjadi di tanah Mesir. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kelimpahan memang luar biasa, tapi kelaparan itu pun sangat luar biasa. Sehingga kelimpahan pada waktu itu Bapak Ibu tidak ada artinya. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena kelaparan pada waktu itu mengurus keringkan negeri itu, Alkitab mencatat. Dan tidak ada bekas sama sekali karena kehebatlah kelaparan pada waktu itu. Akhirnya Yusuf bilang kepada Firaun, "Baiklah Tuhanku Raja," kata Yusuf, "mencarilah seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa untuk tanah Mesir." Pada waktu itu, lalu karena Firaun tahu Yusuf ini hebat, bisa mengartikan mimpi seorang yang bijaksana, akhirnya Yusuflah yang diangkat pada waktu itu untuk menjadi pemimpin di tanah Mesir. Makanya ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 47 dan 49 berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca kembali ayat 47 sampai 49, ayat 47 49 daripada Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 47 dan 49 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Ya, Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara bahwa ada masanya kelimpahan, juga ada masanya yang namanya kesukaran akan datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak memerintahkan kita toh hari-hari ini untuk apa? Hidup menabung. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk yuk coba sisihkan, dalam arti menabung lalu menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Tuhan mau hari ini, yaitu Tuhan lagi memerintahkan kita untuk hidup namanya menabung hari ini. Dan ingat, menabung adalah solusi agar kebutuhan hidup tercukupi dan tetap bisa berbagi dengan sesama. Nah, ayat yang baru kita baca Bapak Ibu 47, 4, 10, 9 dan 53 sampai 57 Bapak Ibu, menurut Alkitab Bapak Ibu, atau ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah beberapa manfaat daripada menabung Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya berbicara mengenai kesehatan keuangan. Nah, manfaat dari menabung yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, baca ayat 56, baca ayat 56. Ternyata kalau kita menabung dari masa kecil kah, menabung dari menyisihkan sedikit dari pekerjaan kita, ternyata ini yang didapat Bapak Ibu, manfaat dari menabung. Ayat 56 bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian, iya, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata yang pertama manfaat dari menabung, kelaparan itu tuh dibilang apa? Merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Berbicara yang pertama, manfaat dari menabung adalah siap di saat krisis Bapak Ibu. Wow, ternyata ini yang Yusuf lakukan toh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ternyata apa? Membuka segala lumbung dan menjual gandum. Ternyata Yusuf siap waktu menghadapi yang namanya masa krisis. Itu sebabnya manfaat menabung yang pertama, yaitu kita siap menghadapi masa krisis. Krisis berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini Bapak Ibu berbicara waktu kita sakit kah, ya toh banyak sesuatu yang akan dikeluarkan mungkin untuk ke dokter,
untuk apa? Untuk berobat, untuk beli obat Bapak Ibu. Dan kadang krisis juga berbicara apa? Waktu putus pekerjaan hari-hari ini Bapak Ibu, dirumahkan toh hari-hari ini. Dan krisis juga berbicara apa? Waktu kejadian acak Bapak Ibu, sekali lagi krisis berbicara mungkin waktu kejadian acak yang bisa mengganggu yang namanya kesehatan keuangan kita. Itu yang bisa dinamakan krisis Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita pandai-pandai namanya menabung. Menabung berbicara menyisihkan sedikit dari hasil yang kita punya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk terjadi masa krisis mungkin yang Tuhan izinkan di hari yang akan datang. Ayat 47 Bapak Ibu bilang begini, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata Yusuf sudah mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan tanah daripada hasil daripada tanah itu pada waktu dulu Bapak Ibu, 7 tahun sebelumnya di masa yang namanya kelimpahan. Lalu ayat 48, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di 7 tahun kelimpahan. Lalu disimpannya di mana Bapak Ibu? Di kota-kota. Mungkin pada waktu ini boleh dikatakan kota kabupaten kepada waktu ini. Ternyata Yusuf menyimpan semua yang ada di setiap kota yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya waktu terjadi yang namanya krisis Bapak Ibu, krisis kesukaran, kelaparan pada waktu itu, ternyata Yusuf punya bahan makanan pada waktu itu. Kesehatan keuangannya terjaga sekali pada waktu itu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, budayakan yuk cara menabung. Iya toh, biar kita sisihkan apa yang ada pada kita hari ini. Ya, kalau anak-anak muda atau orang-orang mampu hari ini Bapak Ibu, iya toh, hal-hal yang konsumtif Bapak Ibu, hal-hal konsumtif itu berbicara hal-hal yang yang bisa dikonsumsi pada waktu sekarang ini. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti ganti HP kah? Atau apalagi Bapak Ibu saudara sekalian, enggak puas dengan apa yang sudah kita punya. Kalau seperti di iklan bilang Bapak Ibu saudara sekalian, Papa, itu tetangga kita ganti mobil baru, yuk kita ganti mobil baru. Tuh tetangga kita punya TV baru, yuk kita ganti TV baru. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bersifat konsumtif tadi harus saudara dan saya sisihkan dalam hidup ini. Dan pandai-pandailah menabung. Makanya saya ingat zaman dulu Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua sering mengajarkan cara menabung yang sederhana, atau masukkan tuh duitnya di dalam celengan pada waktu itu. Sebab itu Bapak Ibu, yuk biasakan mulai sekarang juga di tengah pekerjaan, masa limpah, masa di mana Tuhan izinkan kita menuai berkat hari ini. Yuk kita sisihkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk tabungan kita supaya kita bisa menikmati meskipun ada di masa yang namanya krisis yang akan terjadi di hari yang akan datang. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu ambil langkah, yuk kita menunda kenikmatan sesaat kita hari ini untuk tidak terikut dengan pengaruh orang hari ini. Untuk kita Bapak Ibu boleh menabung mulai hari ini. Karena manfaat dari menabung yang pertama, yaitu Bapak Ibu dan saya ternyata Bapak Ibu bisa siap di masa krisis. Nah, manfaat yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat 53 dan 54 boleh baca. Ayat 53 dan 54 yang pertama tadi, kalau kita menabung manfaatnya siap di masa krisis. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ayat 53 dan 54, demikian firman Tuhan. iya, Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Lihat Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata tetapi di seluruh negeri Mesir ada namanya roti. Bapak Ibu, masa depan ini Bapak Ibu, ya, ini berbicara begini. Kalau tadi pertama siap di masa krisis, yang kedua siap untuk masa depan.
masa depan berbicara siap kita untuk masa yang akan datang. Ternyata Bapak Ibu, hari ini yuk usahakanlah di masa depan kita mempunyai sama seperti Yusuf, ada yang namanya roti Bapak Ibu. Di masa depan hari ini biarlah kita datang Bapak Ibu kepada Tuhan untuk selalu memohon bahwa Tuhan, biar di masa depan kami bisa tertawa Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, hari ini juga biar kita usahakan di masa depan kita Bapak Ibu, bukan ada tangis tapi ada sukacita. Dengan kata lain ada roti yang kita punya. Usahakanlah generasi kita Bapak Ibu, ini khususnya anak-anak kita, di bawah kita, cucu kita Bapak Ibu, terjamin mulai hari ini Bapak Ibu. Usahakan bisa dipenuhi sandangkah, pangankah, papankah. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, usahakanlah hidup Bapak Ibu untuk masa depan hari ini. Bapak Ibu, kalau saya iri melihat orang-orang minta maaf Bapak Ibu, orang-orang luar negeri, minta maaf ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, mereka saya lihat yang jalan-jalan ke tempat pariwisata terkenal di Indonesia, rata-rata mereka itu orang-orang yang minta maaf, kecuali mereka muda ya Bapak Ibu, ini orang-orang yang sudah tua kadangkala, yang sudah lanjut umur, yang sudah bau tanah kadangkala Bapak Ibu saudara sekalian. Orang-orang Eropa sana, iya toh, mereka bisa jalan-jalan. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, masa depan mereka berharap masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan gilang gemilang. Dan itu juga berlaku untuk kita toh hari ini. Ternyata manfaat yang kedua, manfaat menabung kedua, supaya kita siap untuk masa depan. Baca Amsal 6 Bapak Ibu saudara sekalian. Amsal 6, Amsal nggak berubah, masih di perjanjian lama Bapak Ibu saudara sekalian. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu saudara sekalian. Lihat Bapak Ibu, ayat yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yes. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengetahuannya atau penguasaannya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, Alkitab bilang begini. Dengan kata lain, hai pemalas, ya toh. Dengan kata lain Tuhan sebenarnya lagi bilang begini, yuk mulai hari ini saudara dan saya bekerja hari ini, bisa menghasilkan sesuatu hari ini. Makanya Amsal 6 ayat 6 sampai 8, pergilah kepada semut. Ya hari ini banyak orang bijak toh, banyak orang berhasil. Dekati mereka bukan meminta sesuatu, tapi dekati mereka untuk sharing kah, bagaimana ya bisa berhasil. Iya toh, jadilah bijak toh. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tadi toh, perhatikan lakunya daripada semut, suka tolong menolong, suka Bapak Ibu saudara sekalian, suka bekerja sama. Hari ini mulai sekarang yuk bijaksana, bekerja sama kah sama perusahaan yang Tuhan tempatkan kita bekerja kah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian kita bisa mempersiapkan siap untuk namanya masa depan. Iya toh Bapak Ibu. Kadangkala ada kalanya jalan yang kita hadapi Bapak Ibu saudara sekalian menanjak loh. Kadangkala yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada gunung yang tinggi hari ini, dan jalan di gunung itu nggak gampang Bapak Ibu, ekstra tenaga toh. Ya hari ini biar kita siap untuk yang namanya masa depan. Saya ingin bilang kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa pengeluaran Bapak Ibu setiap bulan, setiap tahun, berganti bulan, berganti tahun, gak pernah tambah mudah Bapak Ibu, akan tambah berat Bapak Ibu. Tapi tadi toh, kalau yang pertama siap di masa krisis dengan cara bagaimana menabung Bapak Ibu saudara sekalian toh, menabung, manfaat menabung, yaitu kita bisa siap di masa krisis. Ya biar kita siap juga di masa depan kita dengan berinvestasi hari ini. Iya toh, itu sebabnya hari ini Bapak Ibu,
jangan salah-salah ya berinvestasi. Ya toh, hari-hari ini hati-hati dengan investasi toh. Banyak investasi bodong hari ini Bapak Ibu. Dengar di TV toh, lihat di mana-mana. Itu sebabnya banyak instrumen hari ini untuk kita berinvestasi. Bisa di kos-kosan, bisa di mana? Bisa di kontrakan, bisa di emas, deposito, menabung Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu hari-hari ini kita siap untuk masa depan. Saya percaya waktu saudara mempersiapkan ini, saudara akan diberkati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, siap untuk di masa krisis, siap untuk investasi. Yang ketiga, siap untuk berbagi. Ayat 57 Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat 57, Ulangan Kejadian 41 ayat 57. Kejadian 41 ayat 57. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Iya Bapak Ibu saudara sekalian, juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Jangan cuma buat keluarga loh hari ini Bapak Ibu. Orang dari luar seluruh dunia. Tadi bilang apa Bapak Ibu? Dari seluruh bumi datang ke Mesir Bapak Ibu. Berbicara apa? Waktu saudara dan saya berbagi, orang sih waktu itu ketemu dengan Yusuf pergi ke Mesir, mereka membeli. Tapi ada satu poin-poin baik Bapak Ibu, yaitu saudara dan saya perlu berbagi, bukan untuk orang dekat toh, bukan untuk keluarga, anak-anak, kenalan tapi berbagi. Untuk sama seperti Yusuf Bapak Ibu, dari seluruh bumi datang orang ke Mesir. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita berbagi hari ini? Cara yang berbagi Bapak Ibu, yang utama Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang berbagi ini ditekankan di Ulangan 15 ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu. Iya, Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Iya. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, Iya. dan janganlah hatimu berduka cita Iya. apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu Yes. dan dalam segala usahamu. Ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Iya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat 10 bilang begini, harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Bapak Ibu, yuk memberi kepada orang Bapak Ibu, bukan cuma asal-asalan, ternyata dengan limpah. Memberi juga dengan apa? Jangan berduka cita, supaya pemberian kita tuh bisa diterima hari ini Bapak Ibu. Dan yang utama Bapak Ibu, biar apa? Kita memberi ternyata supaya untuk memberkati, ayat 10 bagian terakhir tadi, memberkati pekerjaan kita, bahkan dalam segala usaha kita. Kalau baca ayat dari ayat 7 Bapak Ibu saudara sekalian, jika sekiranya di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata hari ini Tuhan lagi mengajar saudara dan saya harus memberi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan lagi mengajar jangan menutup hati dan tangan kita untuk tidak memberi hari ini Bapak Ibu. Ayat 11 Bapak Ibu dari Ulangan 15 ini yang luar biasa. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, orang miskin tidak ada orang miskin apa? Tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Berbicara apa Bapak Ibu? Berbicara saudara harus terus memberi Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti memberi, karena orang miskin tidak pernah akan lalu daripada kita di negeri yang kita duduki. Mungkin berbicara hari-hari ini di sekeliling kita Kak. Itu sebabnya Tuhan mau hari ini biar saudara menabung, berinvestasi tadi toh, bisa siap di masa krisis, untuk masa depan.
dan terakhir siap juga untuk berbagi. Karena apa Bapak Ibu? Memberikan diri dengan berbagi hari ini Bapak Ibu sungguh menyukakan hati Tuhan. Yuk, mungkin saudara akan bilang gak ada doi saya, mungkin ada tenaga toh, ada waktu toh yang bisa saudara dan saya kerjakan. Bahkan ada apalagi Bapak Ibu saudara sekalian, saudara bisa hadir memberi diri di masa-masa sulit saudara-saudara seiman kita kah, atau orang-orang miskin hari-hari ini yang ada di tengah kita. Itu sebabnya biar saudara dan saya pandai berbagi hari ini. Makanya Matius 22 Bapak Ibu ayat 37 sampai 39 bilang apa Bapak Ibu saudara sekalian? Bilang apa? Hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain Tuhan lagi bilang, yuk jangan egois dengan diri sendiri, biar kita berbagi mengasihi sesama. Orang-orang miskin tidak ada henti-hentinya ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya yang Tuhan mau manfaat dari menabung, bisa siap di masa krisis, siap di masa depan, dan juga kita siap untuk berbagi. Waktu saudara melakukan hal-hal ini Bapak Ibu, manfaat dari menabung ini, saya percaya saudara akan semakin Bapak Ibu, bukan semakin memberi itu bukan semakin kita nggak punya, tapi semakin punya, semakin kita semakin kita penuh dengan damai sejahtera waktu kita bisa berbagi untuk orang lain. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kami percaya anugerah Tuhan besar. Biar manfaat menabung ini kami praktekkan untuk kami bisa siap di masa krisis, siap untuk masa depan, bahkan siap untuk berbagi. Urapi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan semua boleh terjadi, mujizat boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu nama-nama yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan memuji Tuhan.
kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, Pencipta dan Sumber kasih setia, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Kepala Gereja, Raja segala zaman, serta persekutuan Roh Kudus, Pembimbing Agung, menyertai, memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.